Halo sahabatku, sahabat Paham, senang bisa bertemu dengan kalian dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang atau dimensi 3 untuk matematika wajib kelas 12. Khususnya pada kesempatan ini kita akan membahas kedudukan garis terhadap bidang. Bagi sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang kami upload. Baik, mari kita mulai. Kedudukan garis terhadap bidang. Adapun kedudukan garis terhadap bidang akan kita tinjau dari 3 bentuk. Yang pertama adalah sebuah garis terletak pada bidang jika setiap titik yang dilalui garis terletak pada bidang itu. Atau dengan kata lain, jika garis G terletak pada bidang V, maka dapat dikatakan bahwa bidang P melalui garis G. Mari kita lihat gambar berikut supaya lebih mudah. Perhatikan di sini ada 2 bidang, yaitu bidang P dan bidang W. Bidang P memuat atau terdapat garis H, bidang W memuat atau terdapat garis K. Tadi sebuah garis terletak pada bidang jika setiap titik pada garis itu terdapat pada bidang V. Maka dengan kata lain di sini titik P adalah titik persekutuan antara bidang V dan garis H. Demikian juga titik R adalah titik persekutuan atau titik potong antara garis H dan bidang V. Dan di sepanjang garis ini masih banyak lagi titik-titik persekutuan, sehingga disebutkanlah bahwa garis H terdapat pada bidang V. Demikian juga dengan garis K pada bidang W. Kita lanjutkan posisi yang kedua. Sebuah garis memotong atau menembus pada bidang jika garis dan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan. Atau dengan kata lain, titik persekutuan itu disebut titik tembus. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat gambar berikut. Di sini ada 2 bidang, yaitu bidang V dan bidang W, di mana bidang W memuat garis K. Bagaimana kita cara mencari titik potong garis K dengan bidang V? Caranya adalah buatlah bidang W sedemikian rupa seperti ini. Kemudian carilah garis potong antara bidang V dan bidang W. Dalam hal ini garis potongnya adalah ini. Sehingga sekarang kita dapat lihat garis potong ini berada pada bidang W dan juga berada pada bidang V. Sedangkan garis K tadi terdapat pada bidang W, maka otomatis karena garis K dan garis potong ini terdapat pada satu bidang, maka kedua garis berpotongan. Kita sebut perpotongannya titik R. Titik persekutuan antara garis K dan bidang V yang disebut dengan titik tembus adalah titik R. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami. Kita lanjut dengan posisi yang ketiga. Sebuah garis sejajar pada sebuah bidang jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Atau dengan kata lain, pada setiap titik di garis selalu mempunyai jarak yang sama dan tidak nol pada bidang tersebut. Mari kita lihat gambar berikut supaya lebih jelas. Di sini terdapat bidang V dan bidang W, di mana bidang W memuat garis G. Nah, dapat kita katakan sekarang garis G sejajar dengan bidang V karena di setiap titik pada garis G jaraknya sama terhadap bidang V. Misalkan A jaraknya ke sini sama dengan jarak B ini, sama dengan jarak C, sama dengan jarak G. Maka posisi seperti ini disebutlah garis G sejajar dengan bidang V. Mudah-mudahan sahabat paham bisa memahami ketiga posisi garis terhadap bidang. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh 1. Pada kubus ABCD EFGH, tentukanlah pasangan garis dan bidang di mana garis terdapat pada bidang, garis sejajar dengan bidang, garis memotong atau menembus bidang. Mari kita lihat. Perhatikan ini kubus ABCD EFGH. Kita lihat yang pertama, garis yang terdapat pada bidang. Perhatikan bidang ABCD.
A, B, C, D. Maka garis yang terdapat pada bidang A, B, C, D itu banyak sekali. Misalnya garis AC, kemudian garis AD, kemudian garis BC, kemudian garis CD. Semua itu terdapat pada bidang A, B, C, D. Kemudian kita ambil pada bidang B, C, G, F. B, C, G, F. Maka pada bidang B, C, G, F ini, maka garis FB terdapat pada bidang ini, kemudian BC terdapat pada bidang B, C, G, F, kemudian GB juga terdapat pada bidang B, C, G, F. Demikian seterusnya, masih banyak. Kita lihat contoh-contoh di sini. Sekarang kita lanjut bagian B, garis yang sejajar dengan bidang. Kita lihat EF. EF sejajar dengan bidang A, B, C, D. Kenapa? Bidang A, B, C, D dengan garis EF mempunyai jarak yang sama, yaitu EA dengan FB, jaraknya sama. Maka otomatis EF sejajar dengan bidang A, B, C, D. Kemudian FB, lihat FB. FB sejajar dengan bidang A, D, H, I. Karena jarak dari FB ke bidang A, D, H, I adalah sama, yaitu jaraknya F, I, B, A. Karena ini sama-sama panjang rusuk kubus. Bagian C, garis yang menembus atau memotong bidang. Perhatikan FB. FB dengan bidang A, B, C, D. Nah, FB ini menembus bidang A, B, C, D di titik B. Perhatikan di sini. Maka ini disebut titik sekutunya atau titik tembusnya di sini. Selanjutnya garis DC dengan bidang A, D, H, I. Lihat DC A, D, H, I. Berarti DC menembus atau memotong bidang A, D, H, I di titik ini. Masih banyak yang lain. Kalau misalnya kita ambil contohnya, EF memotong atau menembus bidang F, B, C, G. Demikian seterusnya. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut. Nomor 2. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk dua satuan, misalkan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis AG dengan bidang ABCD. Tentukanlah sin alfa. Mari kita lihat. Perhatikan kubus ABCDEFGH yang ini. Sedangkan di sini ada bidang A, BCD, bidang yang bawah ini, dan garis AG. Ini garis AG adalah garis yang merah. Sekarang kita tandai bidang ABCD. Maka sekarang kita cari sudut yang dibentuk oleh bidang yang kuning, yaitu ABCD, dengan garis yang merah ini, garis AG. Maka otomatis pertama kita proyeksikan G tegak lurus ke alas. Berarti tegak lurusnya ada di titik C di sini. Maka selanjutnya, maka dapat kita lihat GC dengan AC adalah tegak lurus. Sehingga sekarang untuk mempermudah untuk mencari sinnya, kita tandai segitiga A, C, G. Nah, inilah sekarang segitiganya. Sehingga dengan mudah dapat kita tentukan nilai sin alfa karena diketahui panjang rusuknya sama dengan 2. Tadi diketahui panjang rusuknya sama dengan 2. Sedangkan panjang AG ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti rumusnya adalah A akar 3. A-nya sama dengan rusuk sama dengan 2. Sehingga panjang AG adalah 2 akar 3. Selanjutnya, ingat perbandingan sinus. Sinus adalah depan. Dalam hal ini segitiga ACG, depannya CG, miringnya adalah AG. Maka sinus alfa kita hitung adalah CG dibagi dengan AG. Maka selanjutnya kita dapatkanlah CG ini panjang rusuk sama dengan 2. AG adalah diagonal ruang. Panjangnya sama dengan 2 akar 3. Sama-sama dibagi 2, maka kita dapatkanlah 1 per akar 3. Kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Kita dapatkanlah 1/3 akar 3. Maka sudut yang dibentuk oleh garis AG dengan bidang alas A, B, C, D adalah 1/3 akar 3. Sahabatku, sahabat yang paham, semoga dengan 2 contoh ini dan penjelasan di depan, kalian bisa terbantu untuk memahami kedudukan garis terhadap bidang. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.